Tokoh Hamas Ismail Haniyeh merupakan sosok penting dalam perundingan Hamas Israel. Setelah Haniyeh dibunuh di Teheran, Iran, dunia harap-harap cemas apakah balasan yang disiapkan Iran. Kami akan membahasnya bersama analis Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat sore, Mbak Dina. Selamat sore, Mas Reza. Mbak Dina, menurut Anda apa dampak terbesar dengan dibunuhnya Ismail Haniyeh selain memupuskan negosiasi damai dalam Perang Gaza? Iya, saya pikir yang sangat dikhawatirkan adalah meluasnya perang ya. Kita tahu bahwa sebelumnya Iran sudah melakukan serangan langsung ke Israel ketika kedutaan besarnya di Suriah dibom. Sekarang serangan itu terjadi langsung di ibu kota Iran, di Teheran. Saya sulit membayangkan bahwa Iran tidak melakukan apapun. Kemungkinan besar akan melakukan sesuatu. Nah, kalau Iran melakukan lagi serangan ke Israel, artinya misalnya mengirimkan rudal lagi atau drone, artinya itu akan melewati negara Arab ya, antara lain Jordan. Nah, kalau Jordan kemudian juga ambil bagian membantu Israel menghalangi rudal tersebut masuk ke Israel, artinya Jordan juga melibatkan diri di situ, dan Iran dulu di bulan April itu sudah memberikan ancaman siapapun yang menghalangi akan dianggap sebagai musuh juga. Bisa kita bayangkan bahwa ini akan melibatkan negara-negara lain, dan di Timur Tengah kemudian kita juga tahu bagaimana kemarin Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah itu juga menyatakan akan melakukan serangan balasan, karena orang kedua di Hizbullah juga hanya berselang beberapa jam ya, sekitar 5-6 jam itu sebelum Ismail Haniyeh dibunuh di Teheran, di Beirut, itu orang keduanya Hizbullah juga dibunuh oleh Israel, dibom juga oleh Israel. Nah ini dari Lebanon juga sangat pasti akan ada serangan balasan juga. Nah, kita tentu mungkin akan menyaksikan sebuah perang yang meluas. Baik, konflik Timur Tengah dipastikan meluas begitu ya, Mbak Dina. Karena juga informasi terbaru kan para pejabat tinggi Iran menggelar pertemuan dengan perwakilan sekutu regional Teheran dari Lebanon, Yaman, dan Irak begitu untuk membahas potensi pembalasan terhadap Israel setelah pemimpin Biro Politik kelompok Hamas Ismail Haniyeh begitu di Teheran. Mbak Dina, ketika ini meluas, dampaknya ini seperti apa, Mbak Dina? Ya, pertama saya sendiri tidak memastikan ya, ada kemungkinan. Karena ada kemungkinan lain juga. Apa itu? Kemungkinan bahwa Amerika Serikat menekan Israel untuk menghentikan genosidanya di Gaza. Karena tuntutan dari semua pihak yang sekarang ini bersama-sama melakukan serangan ke Israel yang disebut sebagai axis of resistance ya, poros perlawanan, itu termasuk di dalamnya ada Iran, ada Lebanon, ada Irak, Suriah, dan ini ya Yaman. Itu kan tuntutannya sebenarnya adalah Israel menghentikan genosidanya di Gaza. Jadi konteksnya semua ini, konteks dari semua yang terjadi ini, mereka melakukan serangan ke Israel itu adalah demi membantu Palestina, meminta Israel atau berusaha menekan Israel agar menghentikan serangannya di Gaza. Seandainya Amerika Serikat, dan kita tahu tadi sudah ada juga kutipan pernyataan Biden yang kelihatan sekali tidak suka dengan situasi ini dan mengatakan ini tidak membantu, maksudnya ya ini sudah ada upaya untuk gencatan senjata, tapi malah justru orang yang melakukan mediasinya yang ada di garis terdepan yaitu Ismail Haniyeh malah dibunuh oleh Israel. Nah, dan kalau terjadi perang tentu Amerika Serikat juga yang sangat rugi, karena Amerika Serikat itu adalah pendukung utamanya Israel. 80% senjatanya Israel itu disuplai oleh Amerika Serikat, dan kondisi ekonomi Amerika Serikat juga sangat buruk sekarang, sehingga buat Amerika itu sangat buruk akibatnya buat dia sendiri seandainya terjadi perang regional. Sehingga ada skenario bahwa Amerika Serikat memberikan tekanan yang besar kepada Netanyahu untuk menghentikan perang, dan kalau itu terjadi ya perang regional yang tadi mungkin terjadi itu juga tidak jadi terjadi. Jika memang Iran akan menyerang Israel begitu, apakah sasaran dari Iran ini instalasi-instalasi Israel atau serangan siber? Seperti apa Anda melihatnya ini, Mbak Dina? Tentu ada beberapa kemungkinan ya. Kalau kita lihat
bagaimana dulu di tanggal 13-14 April itu Iran melakukan serangan, itu kan Iran menggunakan pasal 51 Piagam PBB ya, karena dia diserang, dia berhak untuk melakukan serangan lagi gitu, serangan balasan. Nah, kemudian kalau yang sekarang ini masih belum diumumkan apakah serangannya itu ya bahwa ini Israel pelakunya itu di apa ya seperti dipastikan gitu ya, meskipun karena apa sih yang satu-satunya punya motif kan Israel gitu ya dalam hal ini. Nah, tapi apakah ini serangannya betul-betul dari luar dari Israel yang langsung masuk ke dalam sehingga Iran bisa menggunakan pasal 51 Piagam PBB atau tidak, itu masih belum terungkap kan gitu ya. Yang terungkap sejauh ini yang pernyataan wakil Hamas di Teheran, Khalid Kadumi, yang juga saksi mata dalam kejadian itu, dia menyatakan bahwa serangan itu terjadi ada proyektil yang ditembakkan ke dalam ruangan, ditembakkan dari luar gitu ya, dari udara, dari luar ke kamarnya Ismail Haniah. Tapi kan belum dijelaskan juga dari luar itu dari mana, dari arah mana, dari dalam kah atau dari luar negeri. Nah itu saya pikir ini yang akan menjadi landasannya ya, ketika memang betul dari luar dan pelakunya memang sudah terbukti bahwa dari luar itu terafiliasi dengan Israel, ya Iran bisa menggunakan pasal 51 itu. Tapi juga ada kemungkinan menggunakan cara-cara asimetris. Ya, tadi bisa cyber, atau kita tahu bagaimana Hizbullah beberapa pekan yang lalu itu sudah mempublikasikan hasil pantauan drone-nya, titik koordinatnya, lokasi-lokasi vitalnya Israel itu sudah diketahui semuanya. Sehingga itu juga resiko besar buat Israel, kemungkinan besar juga akan melakukan serangan baik Hizbullah maupun Iran, atau nanti dibantu juga oleh Ansarullah akan melakukan serangan ke titik-titik yang koordinatnya sudah mereka simpan semuanya. Oke, Mbak Dina, ini juga ada informasi sumber Intel mengungkapkan serangan Iran akan dilakukan di Hari Besar Yahudi begitu pada tanggal 12 Agustus, minggu kedua di bulan Agustus ini, demi mengincar dampak psikis dan emosional warga Israel. Anda melihat potensinya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau ini kan bisa disebut cywar ya, cywar, dan sebelumnya juga sudah dari sebelum ada berita yang ini, ada lagi berita dalam 72 jam ke depan akan ada serangan dan seterusnya. Saya pikir ini adalah upaya untuk membuat publik bersiap-siap, dan ketika ternyata tidak jadi gitu ya, akhirnya muncul lagi berita-berita yang menyudutkan Iran. Sementara kalau dari sisi Irannya sendiri, saya pikir yang dituju adalah selama ini yang dilakukan Iran, yang dituju adalah pusat-pusat militer, bukan warga sipil, sehingga dan Iran itu selama ini tidak pernah menggunakan narasi sektarian ya dalam permusuhannya dengan Israel, karena di Iran sendiri juga banyak umat Yahudi yang dilindungi, yang secara hukum juga diperlakukan sama, sehingga ini bukan perseteruan Yahudi versus Muslim. Buat Iran tidak seperti itu, tapi penjajahan yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap Palestina. Baik, terima kasih analis Timur Tengah Dina Sulaiman atas analisanya bersama kami dalam Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.